Ya, baik. Pemirsa, hadirnya batu bronjong atau batu gabion pengganti bambu getah-getih di Bundaran HI menuai komentar beragam dari netizen. Kita cek langsung bersama rekan saya, Zaki Arfan, di #siang. Zaki, apa saja responnya kira-kira? Iya, banyak ini menarik dan lucu-lucu begitu ya. Apalagi melihat bagaimana tadinya ada getah-getih dan akhirnya berubah menjadi batu. Ini mungkin mengingatkan kita akan cerita legenda rakyat begitu ya yang berasal dari Sumatera Barat. Wahyu juga mungkin ingat, pemirsa mungkin ingat dengan legenda maling kundang yang karena durhaka dikutuk menjadi batu begitu. Kita akan lihat ini yang menjadi komentar pertama dari warganet dari @suara atau dari Neputik begitu ya, Suara Cebong. Di sini dikatakan bambu getah-getih dikutuk menjadi batu. Ya tentunya saja ini bercanda begitu ya, atau kalau kita lihat dari kata-katanya dengan ada di sini fotonya dari batu bronjok atau batu gabion yang tadi dikatakan ini dikatakan nanti juga akan ditumbuhi dengan tanam-tanaman yang katanya bisa juga untuk menyerap polusi udara. Tetapi seberapa efektifkahnya, tanamannya harus seberapa banyak sehingga bisa mengurangi polusi, itu yang mungkin nanti harus dikaji lagi. Kemudian kita lihat juga ini ada dari Lavesia Signora. Ini membandingkan bagaimana suasana taman di ibu kota dengan taman-taman ibu kota negara lain. Jadi kalau Jakarta sekarang punya batu gabion atau bronjong, kemudian kalau kita lihat perbandingannya dengan taman di tengah kota Kuala Lumpur, kemudian di kota Manila, di kota Bangkok. Nah, sementara di Jakarta tamannya ini berupa batu begitu. Jadi ada lagi taman baru pengganti getah-getih, kasihan lihatnya. Di negara beberapa Asia Tenggara mereka memiliki taman yang keren di jantung ibu kota. Inikah karya dari hasil gagasan pemerintah DKI begitu mungkin ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat kembali ini juga masih foto yang sama tadi dengan komentar yang pertama. Nah, ini juga terkait tadi yang saya katakan mengenai cerita legenda. Jadi katanya sekarang tidak usah jauh-jauh ke Sumatera Barat untuk melihat batu durhaka paling kundang. Cukup datang saja ke Bundaran HI, di sana ada batu bambu durhaka. Katanya konon bambu dikutuk menjadi batu karena merampok uang ibu kandungnya sebanyak 550 juta. Nah, memang ini banyak yang membanding-bandingkan batu ini dengan batu maling kundang, dan konon juga katanya untuk pembangunan batu ini sendiri menghabiskan dana juga sekitar kurang lebih 150 juta rupiah. Nah, kita lihat kembali apakah saya nggak tahu ya, apakah pemirsa juga setuju bahwa batu itu mirip dengan batu yang berada di Sumatera Barat, maling kundang itu. Nah, ini juga ada lagi perbandingan foto batu gabion dengan getah-getih. Di sini ditanyakan bagaimana selera seni dari Gubernur DKI Jakarta yang makin sulit dicerna oleh selera umum. Setelah buntelan bambu, kini tumpukan batu. Nah, tumpukan batu ini karya siapa di HI, kok nggak nyambung begitu dengan sekelilingnya? Mungkin kalau taman kan identiknya dengan penghijauan, pohon-pohon begitu. Mengapa batu-batu yang ditumpuk begitu kemudian di sini? Nah, kita lihat kemudian yang terakhir juga ini ada komentar dari tukang gambar. Seperti Mbak bilang dan lihat gambar ini, batu yang ditumpuk dengan ketinggian segitu dibungkus kawat bronjong, hanya itu pengamanannya. Pendapat saya itu sangat rawan. Nah, mungkin ini ia mengkhawatirkan bagaimana keamanan dari kawat-kawat ini jika nantinya memang tidak kuat menahan batu, kemudian batunya berserakan begitu seperti itu. Tapi itulah Wahyu dan juga pemirsa, bagaimana sebenarnya tanggapan dari warganet. Saya nggak tahu ya kalau Wahyu melihatnya bagaimana, ini seni yang indah atau jangan-jangan seperti warganet katakan bahwa seperti batu maling kundang di Sumatera Barat. Saya baru tahu kalau ternyata bronjong itu merefer ke kawatnya ya. Kawat bronjong kalau dengan batunya sendiri namanya gabion. Gabion. Ya. Oke. Tetapi semangatnya adalah untuk mengurangi polusi karena tadi ada daun-daunan atau tumbuhan yang bisa menyerap polusi udara begitu. Tetapi kita harus ingat juga nih ada target 30% ruang terbuka hijau di Jakarta yang harus dihadirkan. Sementara data yang beberapa bulan lalu saya terima baru sekitar 10%. Baru 10% di Jakarta. Sebenarnya mungkin kalau semangatnya untuk mereduce polusi dan mengejar target 30%, kenapa hanya ruang yang begitu kecil begitu ya. Betul, tapi ini sah-sah saja karena instalasi, tetapi semangatnya bukan untuk
mengurangi polusi secara keseluruhan. Kita tidak tahu, mungkin ini baru awalnya saja. Mungkin nanti akan apakah ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan atau akan dibuat seperti apa. Yang pasti awalnya ini saja sudah membuat banyak orang kaget gitu ya, tidak lebih baik dari getah-getih kalau menurut mereka. Kita bisa membantu pemerintah provinsi sebenarnya ya. Kalau memang masih kesulitan untuk menghadirkan 30% RTH, kita bisa melakukannya di rumah sendiri. Ya, apalagi wajah ibu kota harusnya lebih cantik kalau kita tadi lihat perbandingan taman-taman yang lain. Nah, apalagi kalau ibu kota sudah mau pindah, tidak tahu nih apakah karena ibu kota mau pindah. Jadi 30% ya. Zakia kabarnya akan dialog juga soal ini ya. Ya, nanti kami akan kembali pemirsa usai jeda mengenai bagaimana sebenarnya rencana ibu kota baru yang dikatakan juga ini akan dibangun dengan konsep Smart City. Nah, konsep Smart City ini akan seperti apa nanti kita akan membahasnya. Ada desainnya juga yang kemarin baru bocor ya. Betul sekali. Kami akan menghadirkan informasi dan perbincangannya usai Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat.